Sekarang kita mau ngeliat rumahnya. Ini adalah tipe Kalaya dari Paradise Resort City. Nah teman-teman, rumah yang lagi kita review ini luasannya di 90, luas bangunannya di 74 meter persegi. Sekarang kita bahas dulu dari atas. Gue suka banget sih sebenarnya atap kayak gini. Ini atap pelana sederhana aja, tapi efeknya apa? Jangka panjangnya bagus. Kenapa jangka panjangnya bagus? Karena ini adalah satu atap yang minim bocor. Dan nanti andaikan sampai ada bocor pun gampang banget perawatannya karena nggak perlu naik-naik undakan atap. Jadi teman-teman flat aja, sederhana. Habis itu ya udah tinggal perbaikin. Dan yang bocor pun nanti akan kelihatan teman-teman karena bentuk atapnya ya sederhana. Nah teman-teman bisa lihat juga di bagian bawahnya itu ada lisplang GRC-nya. GRC itu selalu dipakai zaman sekarang karena GRC itu adalah bahan dasarnya fiber semen, jadi nggak perlu khawatir lagi sama keropos sama rayap. Dan kita mulai turun lagi ke bawah. Kalau teman-teman perhatiin, dia gunain dua material yang utama untuk fasad rumahnya. Yang satu adalah travertine warna coklat seperti itu, dan di sini dia gunain homogeneous style travertine juga. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini, kalau di Paradise itu dia khas ya. Teman-teman bisa lihat mirroringnya itu seakan-akan ngebikin rumah ini tuh jadi satu kesatuan. Jadi kalau teman-teman beli rumah di sini ya berasanya tuh megah-megah gitu. Karena mirroringnya antara rumah ke rumah, ketika dibalik begitu mereka tetap menyatukan menjadi satu kesatuan. Nah itu serunya kalau kita beli rumah di Paradise. Apalagi di bagian sininya ditambahin lagi tali air teman-teman. Nah ini ada permainan tali air di sini. Jadi ngebikin si rumah ini tuh yang udah kelihatan lebar makin lebar lagi. Kalau untuk kusen-kusennya udah pakai aluminium, aluminiumnya juga udah pakai sealant yang warna hitam, bagus. Dan gue nggak lupa untuk ngingetin teman-teman terus karena sealant warna hitam itu penting banget untuk di sebuah kusen aluminium. Kenapa? Karena itu dia, kalau kita pakai yang warna putih akan cepat kotor, sedangkan kalau yang warna hitam dia akan kelihatan selalu bersih karena kotorannya nyaru. Nah kalau teman-teman lihat di depan ini kenapa nggak ada carportnya? Karena ini rumah contoh teman-teman. Tapi nanti ketika teman-teman serah terima rumah ini ya pasti dapat carport juga. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam, tapi gue suka banget ya. Ini kan rumah contoh ya, tapi yang gue suka adalah tangganya ini nih. Tangganya ini tuh dibikin ada bolong-bolongnya seperti ini. Jadi kesannya kayak melayang ya. Keren banget, apalagi zaman sekarang itu udah ada keramik motif kayu seperti ini yang bentuknya tuh benar-benar mirip kayu. Apalagi kalau yang dipilihnya motifnya begini nih, memanjang. Kan ada tuh ya kalau di supermarket bangunan ada yang modelnya itu agak-agak kayak bata gitu, jadi lebih lebar lagi. Nah itu kesannya emang agak kurang kayu. Tapi kalau yang ini karena dia pipih banget, tipis, begitu ditaruh polanya itu susun bata, bener-bener kelihatan seperti kayu asli. Abis itu dibikin melayang lagi, keren banget ya. Gue suka banget sih, jadi kayak apa ya, kesannya megah gitu ya, kayak kok zaman dulu kayak masuk museum tau loh, megah gitu rasanya. Ya sekarang kita ngomongin fasadnya lagi sedikit. Kalau teman-teman perhatiin di situ permainan maju mundurnya itu didapat dari kemunduran yang dijadiin balkon itu di situ. Dan itu ngebikin satu balkon yang cukup besar ukurannya. Jadi kalau misalnya nanti kita nongkrong di situ bisa banget tuh ditaruh untuk 4 orang. Dan kalau teman-teman perhatiin railingnya itu dari kaca tempered yang di atasnya dikasih stainless steel. Nah ini seru nih. Stainless steel itu dipilih karena kalau rumah kebanyakan stainless steel tuh kan, kalau gua pribadi sih bro, agak kayak norak ya. Kalau gua loh, jangan no offense nih teman-teman. Apa? 90-an lah gitu. Tapi sebenarnya stainless steel itu keren doy. Kenapa keren? Karena menurut gue stainless steel itu adalah satu produk yang anti karat kan. Nah, kalau dipakainya sedikit seperti ini, habis itu dipadu padan sama tempered, jadinya kelihatannya malah modern ya. Kalau menurut gue stainless steel itu harus dipakai sedikit-sedikit aja dan dimanfaatkan betul fungsinya yang anti karat itu. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Nah kalau untuk model kusen pintunya dan jendela, dia gunain model gendong. Kalau teman-teman perhatiin di sebelah sini itu ada jendela hidupnya di atas, sedangkan di bagian bawah ini ada jendela matinya. Fungsinya ya supaya kalau kita punya anak kecil itu dia nggak lompat keluar. Tapi kalau misalnya di sini kita bikin bata aja, kan sinar matahari nggak masuk banyak. Nah jadinya di bagian bawah ini kaca mati, sedangkan di atas kaca hidup. Nah sekarang yang keren adalah dari smart door lock-nya, mereknya Samsung. Nah ini caranya adalah tinggal kita giniin. Habis itu ada kode yang keluar nih, 36 1, 2, 3, 4 bintang.
dia langsung kebuka. Ini mereknya Samsung loh, keren banget. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, dia gunain smart door lock. Abis itu di sini nggak ada handle-nya. Nah, kalau teman-teman pengen bikin pintu seperti ini ya gunain lah seperti ini nih, pelor modelnya. Jadi kita tinggal dorong aja. Nah, teman-teman, di dalamnya kita langsung dapat impresi yang berbeda. Di dalamnya ini kita langsung dapat satu interior yang klasik modern. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, ini ruangannya enak banget ukurannya untuk dijadiin ruang tamu dan living room. Bahkan sebenarnya kalau kita taruh di sini satu sofa lagi masih bisa nih. Dan andaikan ini digeser sedikit karena ini bedside table-nya ukurannya agak cukup lumayan besar. Tapi kalau ini dipepet lagi ke sini sedikit, sofanya ditaruh ke sini sedikit, kita pun masih bisa dapat satu single sofa di sini. Andaikan nggak usah digeser juga masih bisa dapat, bro. Karena di sini juga masih bisa jadi akses jalan yang luas. Di dalamnya dia gunain parket dari vinil. Habis itu bagian wall panelnya ini menarik sih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia gunain wallpaper. Habis itu dikasih profil kayu. Habis itu di sebelah sini dikasih cermin yang ada variasi-variasi seperti ini. Dan nggak lupa supaya tampilan klasiknya lebih dapat lagi, dikasih 3 lampu tempel. Nah, ini sebenarnya menarik teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu rumah yang mau didesain klasik modern dan butuh lampu-lampu seperti ini, itu kan mesti teman-teman bobok dulu listriknya, habis itu dipasangin lampu-lampu baru lagi, jalur baru ya. Nah, biasanya impact-nya adalah bekas bobokannya itu walaupun udah diaci nggak akan sempurna lagi. Cara ngakalinnya adalah dengan ditempelin wallpaper, jadi nggak akan kelihatan. Nah, kalau misalnya mau tampilan tambah lebih klasik lagi ya dikasih profil kayu seperti ini. Ini adalah solusi yang nggak mahal tapi bisa ngebikin rumah kita langsung tampilannya berbeda. Ini kayaknya kalau misalnya teman-teman bikin konten di TikTok pasti laku. Kenapa gitu? Misalnya kamar kos ya, habis itu tiba-tiba mau dirubah jadi klasik modern gitu. Ya udah tinggal nggak terlalu mahal gitu. Ini tinggal beli profil-profil di tukang kayu di pinggir jalan, sekalian minta didukoin, pasangin, belakangnya kasih wallpaper. Bayangin kalau misalnya zaman dulu mesti bener-bener dikayuin semua. Wow, pasti mahal nih satu panel seperti ini. Nah, teman-teman, kalau untuk wall panel TV-nya juga menarik, masih sama kayak tadi, pakai wallpaper dan di sini juga dikasih profil kayu. Dan uniknya di sebelah sini itu ada kaca matinya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di kamar situ ada jendela, di sini ada jendela, itu ngebikin dua ruangan ini tuh bener-bener terang banget. Nah, cuman ya tentu kalau kita mau privacy nanti di sini, kita bisa pasangin korden. Di sebelah sini ya, ini ada tempat untuk makan. Dan ini enak sih, jujur enak. Karena di sini sirkulasinya juga masih enak. Habis itu mejanya bener-bener enak untuk dipakai berempat. Walaupun menurut gue sedikit kurang lebar. Kenapa? Karena lebar satu meja makan itu yang paling bagus sebenarnya minimal 90 cm. Itu enak untuk naruh lauk. Cuman yang bagus dari rumah ini, andaikan nanti teman-teman beli dan mau cari meja makan yang lebih lebar lagi, space-nya masih ada. Nah, ini seru sih. Jadi di sini tuh benar-benar besar. Jadi ketika kita tambahin, ini kan sekitar 70 cm, tambahin 20 cm ke sini, berarti kursinya akan mundur segini. Kita tetap punya space yang luas. Di sebelah kanannya ini simple aja. Inilah yang dibilang klasik modern, teman-teman. Profilnya sedikit aja di sini. Habis itu diduko, dikasih kaca, dan di bawah sini gunain white Carrara. Oh, ini seru ya. Di sini dibikin bolong supaya kita masih bisa gunain untuk belajar. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini ini ada apa? Jadi ini adalah smart home system dari Paradise-nya. Jadi teman-teman bisa gunain Google, misalnya, oke Google, turn off living room. Nah, lampunya langsung mati tuh yang di living room sini. Nah, ini turning 3 switches off. Oke. Oke Google. Doi, sini dong. Di-shoot dong pas lagi nyala. Kan lagi pamer ini. Ya nggak sih, bro? Ini keren banget loh. Dan ini juga keren ya. Kita juga nggak perlu, kalau tadi kan kita matiinnya pakai turn off Google ya. Dia juga bisa dipencet-pencet kayak gini nih, doi. Cetak. Oh,
Oh, oh, nyala semua, keren ya. Oke, yuk sekarang kita mau menuju ke kamar tidur yang di bawah. Cuman sebelum itu kita mesti highlight sedikit. Ini gue suka banget sih. Jadi di bagian sini ini kan ada struktur nih teman-teman. Nah strukturnya ini tuh keren ya, dihias pakai profil nih di sebelah sini. Tep, habis itu di sini juga. Tep, wah keren sih. Habis itu profilnya itu diterusin di sini ke belakang. Dicoak sedikit untuk AC, di bagian sini dikasih gypsum, dicoak sedikit buat AC. Sedangkan yang di sini itu tetap bisa nutupin rel dari korden ini. Yuk sekarang kita mau menuju ke kamar tidur yang di bawah. Kamar tidur di bawah masih juga modelnya klasik modern. Di bagian sini pakai fabric, masih juga dikasih profil-profil. Habis itu kalau teman-teman perhatiin di sebelah sini, nah ini lemari yang lucu. Ini lemari yang cocok banget untuk orang yang rapih, karena ya benar-benar kelihatan. Nah ini digantung-gantung seperti ini, dikasih warna emas di sini. Ini pakai besi 2x2, sedangkan ini pakai besi 4x4. Dipadu padan sama multiplex yang di finishing duko. Jadi bisa-bisa aja teman-teman, ini kan tetap besi. Habis itu di bagian bawahnya digabung pakai multiplex. Nah yang seru adalah ketika kita punya lemari seperti ini, kita punya juga tas yang bling-bling seperti ini bro, ya kan? Biar nyala. Biar nyala, karena kenapa? Karena di sini ada cermin ya kan? Dan ditembak lampu dari atas begitu, pantulan-pantulannya itu bikin kelihatan meriah. Nah, kayak kawinannya Bang Bewok. Udah pada nonton belum video kawinannya Bang Bewok? Udah kita upload loh di YouTube. Jadi nanti teman-teman nonton ya videonya Bang Bewok pas kawinan, habis itu kasih komen. Apakah kostumnya Bang Bewok bagus? Nah itu boleh di komen di situ. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang di lantai bawah. Gue suka banget sama keramiknya, homogeneous style-nya, keren. Karena ini warna putih, ngebikin kamar mandi itu kelihatan bersih. Abis itu di bagian bawahnya itu juga dipilih yang abu-abu muda. Ini kamar mandi bertahun-tahun akan selalu kelihatan bersih. Kenapa? Karena jamur airnya benar-benar nyaru. Jadi kalau teman-teman nyari homogeneous style untuk kamar mandi, ini bisa dicontoh banget. Dan nggak lupa di bagian sininya itu dimajuin ala-ala hotel begitu supaya bisa naruh botol-botol sampo atau sabun segala macam ada di sini. Semua udah pakai Toto, ini juga udah pakai Toto, ini juga udah pakai Toto buat wastafel ya. Gue suka banget model wastafel ini. Jadi kalau Toto itu ada beberapa jenis yang sering gue pakai. Kalau bikin rumah kecil banget kan ada yang Toto yang paling kecil. Kalau untuk rumah medium, bentuk Toto wastafel seperti ini bisa dibilang salah satu yang jadi favorit. Kenapa? Karena di belakangnya itu rata, habis itu di sininya melengkung seperti ini. Kelihatannya elegan banget. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Gue suka banget plainnya, jadi kombinasinya tuh menarik kalau teman-teman perhatiin. Di sini itu pakai vinil warna coklat. Coklatnya tuh coklat oak ya. Jadi bener-bener warnanya itu nggak merah, tapi nggak terlalu coklat tua gitu, nggak gelap. Lebih ke arah rustic ya. Habis itu di kiri kanannya dikombinasi dengan plain yang di duko. Ini keren. Bener-bener dapat banget klasik modernnya. Nah, begitu nyampe ke lantai 2, kita langsung ketemu sama satu kamar anak. Seru ya. Nah, teman-teman, ini unik juga desainnya karena di sini ada kaca matinya. Apa sih gunanya? Jadi kalau kita punya anak, kita bisa kontrol mereka main di dalam, apalagi anak kita masih balita. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ini keren sih. Masih simple, wallpapernya dicari yang warna pink, dipadu padan sama profil kayu warna putih, dan di sebelah sininya, ini menarik. Jadi ini ada seperempat lingkaran gitu ya. Habis itu ini diikutin juga begini. Di sini dikasih kaca yang nggak lupa di bevel. Keren sih. Habis itu model dari tempat tidurnya seakan-akan semi sofa. Bisa digunain buat sofa, bisa digunain untuk tidur. Hasilnya apa? Karena yang dipepet banget ke sana, di ruangan seperti ini kita punya space untuk anak-anak bermain yang ukurannya besar. Kalau untuk pakaiannya tetap ada di kiri dan
di kanannya. Kalau mau ngaca ada juga karena di sini ada cerminnya dan di sini juga ada cerminnya dan di sini juga ada cerminnya. Cermin yang mantul-mantul ini ngebikin ruangan ini semakin kelihatan lebar lagi dan gue suka banget pemilihan lampunya. Ini kan yang didebatin sama lo kemarin. Apa? Kan habis kawin udah ngeributin kamar tidur anak baru gitu kan? Rumit kan? Rumit ya? Apa? Kok rumit sih? Rumit debatnya. Oh, oke. Kenapa gitu? Ya, yang ini mau apa, yang itu mau apa. Begitu. Itu namanya perkawinan, bro. Iya. Lo sebagai imam harus bisa apa ya? Menengahi. Menyelaraskan keadaan rumah tangga. Bener nggak, bro? Iya. Sini bro. Sorry bro. Nah, yang serunya di bagian sini masih ada satu sudut yang bisa untuk ditaruh hiasan-hiasan seperti ini. Kalau zaman dulu ini tempat telepon, bro. Iya. Tempat telepon nih. Kalau gue beli rumah ini akan gue bikinin sofa yang enak dan gue akan pakai buat telepon-teleponan atau untuk sekedar baca buku. Karena kalau kita bikin sofa di sini, ini kan tinggi nih. Itu tuh nggak bising. Jadi kita bisa dapat ketenangan di sini. Mungkin sumber inspirasinya di sini. Ya, kalau zaman dulu tau nggak, bro? Rumahnya Paul McCartney, ya kan? Mereka tuh bikin lagunya itu di kamar mandi. Iya. Ya kan? Di kamar mandi kayak gini gitu. Mereka bikin kamar mandi, habis itu mereka bikin lagu gitu. Itu tempat zennya mereka. Nah, kalau menurut gue tempat zen di rumah ini itu di sini justru. Kalau ini bisa diedit bagus ya, dikasih sofa, habis itu di sini dikasih lukisan yang bagus. Ini benar-benar akan jadi tempat yang zen. Nah, dari sini sekarang kita mau ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Masih sama seperti yang di bawah tadi. Ini masih gunain kloset Toto. Ini juga wastafelnya juga Toto. Cuman ada yang unik di sini karena ini di bagian sini itu nggak diturunin sama mereka. Nggak diturunin, jadi akhirnya ini konsepnya jadi kamar mandi basah. Mestinya kan ini sedikit turun atau tinggal dikasih tanggul ya, gitu. Cuman gue rasa karena ini rumah contoh, di kenyataannya pasti nanti diturunin teman-teman, ada kotakannya. Yuk sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya compact, tapi gue suka. Kenapa? Kalau teman-teman lihat, ini tuh temboknya begini, habis itu dicowok ke belakang. Ini tembok nih, ini tembok kamar mandi. Ini dimanfaatin jadi kaca, sedangkan di sini dimanfaatin jadi lemari. Jadi kesannya built-in. Akhirnya kita dapat satu layout kotak yang full untuk kamar tidur utama ini. Menarik. Dan ini masih sama teman-teman. Ini gue suka sih. Ini besi. Ini besi nih. Ini besi. Habis itu dikasih kaca. Tapi di sini digabung lagi sama multiplex. Jadi kalau kita bikin furniture itu nggak melulu harus gunain materialnya multiplex. Tapi bisa dicampur besi kayak gini supaya dapat transparan seperti ini. Efeknya apa kalau misalnya ya, ini nanti dikasih lampu sorotan itu bisa sampai ke bawah-bawah dan nyorotin sepatu-sepatu yang bagus seperti ini, barang-barang yang dipajang, itu akan sangat menarik karena dapat kacanya. Nah, supaya kacanya bisa berdiri bagus, ya harus gunain besi. Oke, di sebelah sini, ini adalah balkon yang cukup luas. Enak loh ini. Ini kalau kita bikin bangku yang begini, bisa buat 2 orang. Di situ bisa buat 2 orang lagi. Di sini ada meja bulatnya, tapi tidak mengganggu akses menuju ke kamar. Males dong kita punya balkon, habis itu setiap kita pakai kita mesti geser-geser dulu baru masuk ke kamar. Kalau ini nggak, balkonnya ukurannya cukup luas. Dan sebenarnya bisa juga diakalin kayak gini sih. Kalau teman-teman punya balkon pengen tampilan berbeda, bisa dikasih rumput sintetis seperti ini. Dan yang gue suka adalah di sini udah ada jendela mati yang besar banget. Jadi ruangan tangga itu kan paling bagus nggak kelihatan dari luar. Makanya disembunyiin di sini kan. Tapi efeknya kadang-kadang lorongnya jadi gelap. Nah, dengan ada jendela mati yang ukurannya besar masif seperti ini, udah dipastiin siang hari pasti lorong ini terang dan penuh cahaya. Kayak hidupnya Bang Bewok, penuh cahaya sejak menikah. Makanya teman-teman harus nonton nih videonya dia yang kawin nih. Keren banget. Nah teman-teman, di bagian belakang ini menarik karena di bagian belakang ini dia gunain jendela-jendela yang ukurannya besar dan pintu kaca. Jadi bisa dipastiin rumah ini sangat bermandikan cahaya karena di depan itu adalah kaca, di sininya juga dikasih kaca, di sana ada kaca dan di sini juga ada kaca. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen punya rumah yang hemat energi, kalau siang hari nggak perlu pakai lampu, rumah ini adalah pilihan yang cocok. Dan di bagian belakangnya, tapi ini rumah contoh ya, kita masih punya satu taman yang kurang lebih sampai di
Sini.